إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني أما بعد. Yang kami hormati DKM Masjid Al-Barakah, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan iman dan Islam dan memudahkan langkah kita untuk solat berjamaah, solat zuhur berjamaah. Salawat wassalam mari kita selalu curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah Syafi'ul Ummah, Nabi yang kelak kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, di dalam kesempatan yang mulia ini kami akan berusaha menjelaskan tentang hakikat sebuah ibadah. Ibadah yang sehari-hari kita lakukan, yang dalam satu hari satu malam 24 jam, yang dalam satu minggu 7 hari dan lain sebagainya. Semua waktu kita hidup di dunia ini bisa bernilai sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan inilah tugas mulia kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini bukan hanya solat saja, bukan hanya puasa saja, bukan hanya ibadah haji saja. Semua amaliyah kita, keseharian kita, pekerjaan kita, kalau kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu setara dengan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kita menjalani umur yang singkat ini supaya lebih bermanfaat untuk beribadah kepada Allah? Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Di dunia yang singkat ini Allah pasti akan menguji
Allah pasti akan menguji keimanan kita dengan dengan khauf, rasa takut, wal rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan rasa kekurangan di dalam harta kita, wal anfus, kekurangan di dalam hidup kita, entah sakit atau bahkan mati, wath thamarat, dan kekurangan di pangan kita. Wa basyiris sabirin, beri kabarlah kepada orang-orang yang sabar. Disinilah nilai sebuah ibadah kepada Allah. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita, ujian dari Allah, dengan rasa sabar di dalam hati kita. Apa itu sabar? Al-habsu anil jaza', menjaga, menahan diri kita dari rasa keluh kesah yang ada. Kalau kita masih ngeluh, tandanya kita masih belum sabar. Wa basyiris sabirin, siapa lantas itu orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bisa sabar adalah orang yang saat terkena musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saja? Tidak. Maksud dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya dikatakan saja, melainkan diamalkan dan dihayati di dalam diri hati kita masing-masing. Jamaah rahimakumullah. Lantas apa kabar gembira bagi orang-orang yang sabar atas semua ujian Allah Subhanahu wa taala? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang bisa bersabar seperti itulah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah dan rahmatnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di sini khususnya bisa mendapatkan keindahan kesabaran dalam menjalani hidup yang singkat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hidup pasti bukan hanya ujian saja, dan kita pasti menikmatinya, kita merasakannya. Ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada luang, ada sempit. Saat kita sempit, saat kita susah, maka kita dianjurkan, kita diwajibkan untuk bersabar atasnya. Lantas bagaimana kalau kita sedang lapang, kita sedang enak, sedang nikmat menikmati kekayaan kita, jabatan kita? Apakah kita tidak mengingat Allah? Seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan semua yang ada di diri kita, harta kita, semua yang nikmat kita nikmati, rasakan sekarang ini, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat bukan hanya harta semata. Keimanan kita, keislaman kita,
kekayaan kita, kesehatan kita, itu semua adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Jemaah rahimakumullah. Al-Imam Asy-Syahid Asy-Syaikh Sa'id Ramadan Al-Buti, Allah yarham, meningkatkan, mendefinisikan syukur, rasa syukur kepada Allah ada tiga tingkat. Yang pertama adalah al-aqidah. Tingkatan pertama, syukur kita kepada Allah berhubung dengan akidah kita kepada Allah. Karena kita sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Allah lah yang memberikan kenikmatan kita. Bukankah al-khair wa syarr bi masyiatillah? Bukankah baik buruknya yang kita nikmati sekarang ini semua bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu tingkatan syukur yang pertama. Setelah kita bisa meyakini dengan 100% keimanan kita bahwa semua yang kita nikmati, kita alami datang dari Allah, maka akan timbul tingkatan yang kedua, yaitu hubbullah, cinta kepada Allah. Kalau kita sudah cinta, maka akan niat tingkatnya ke tingkat yang tiga, yaitu suluk, atau menimbulkan perilaku kita di kehidupan sehari-hari kita, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Karena orang yang bersyukur atau orang yang pandai bersyukur akan dilipat gandakan, akan diberikan nikmat-nikmat yang lain yang belum pernah dinikmati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Jamaah rahimakumullah, karena betapa sulitnya, betapa susahnya rasa syukur ini untuk kita lafalkan, untuk kita rasakan, untuk kita kemukakan kepada Allah, maka Allah berfirman juga, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Karena terkadang kita mungkin ingat kepada Allah saat susah, tapi itu tidak mudah kalau saat kita sedang lapang. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah yang hadir di majelis masjid yang mulia ini termasuk dari hamba-hamba Allah yang sedikit tersebut, hamba-hamba Allah yang pandai bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Jamaah rahimakumullah, inti dari kultum yang singkat ini, poinnya adalah hakikat sebuah ibadah itu ada dua, sabar dan syukur. Sabar saat kita sedang di bawah, syukur saat kita sedang diberi kenikmatan oleh Allah atau di atas. Karena hidup ini sementara, sebagaimana Al-Imam Haddad berkata, wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya kattariqi ilal watan. Dunia ini adalah dunia persinggahan kita sementara.
untuk menuju rumah kita yang sejati, yaitu akhirat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga kultum yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua umumnya, dan bagi kami pribadi khususnya. Semoga bisa menambahkan khazanah keilmuan kita dan bisa kita amalkan di kehidupan kita, menjadi hamba-hamba yang sabar menghadapi ujian-ujian Allah, hamba-hamba yang pandai bersyukur atas segala karunia kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelum kami tutup, mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina wa maulana Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla adqiya'a ulama, nuhdha bil khair wa nukfa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa akirra بالرضا منك العيون واقضي أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتابه فيه للناس شفاء وعلى الآل كرام شرفا وعلى الصحب المصاب الهرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.